Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Tetap semangat, terus kita belajar. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Qawaidul Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqati bil Muslim Ghairil Mujtahid. Alhamdulillah sudah di halaman 24. Nah, sebelumnya tentang adab orang awam dengan si mufti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus salisu luzumu fatwal mujtahidi lil ami idza amila biha. Pembahasan yang ketiga itu lazimnya fatwa mujtahid. Maksud lazim wajib atau melekatnya fatwa mujtahid. Berkewajibannya apa namanya? Luzum. Berlakunya fatwa mujtahid untuk orang awam bila telah beramal ya dengannya fatwa. Ketika kita punya satu kasus nggak tahu hukumnya, kita datang ke seorang mujtahid, kemudian dia memberikan fatwa, fatwa itu kita amalkan. Nah, itu berlaku untuk kita. Kita nggak boleh meninggalkan fatwa itu. Nah, itu. Iza amilal ami fi hadisatin bima aftahu mujtahidun. Apabila telah beramal oleh orang awam pada satu kejadian, beramal dengan ma yang memberi fatwa akannya ma oleh si mujtahid. Bila beramal oleh orang awam pada suatu kejadian, pada suatu peristiwa dengan fatwa, dengan ma yang memberi fatwa akannya ma oleh mujtahid. Kita telah mengamalkan fatwa mujtahid. Fa innahu yalzimu hadzal amiya al-amalu bihadzal fatwa wal baqa'u alaihi. Maka bahwa sungguh hal dan itu wajib kepada ini si ami, si awam, oleh beramal dengan ini fatwa dan mengekalkan diri di atasnya fatwa. Fatwa itu wajib berlaku untuk kita wajib selalu mengamalkannya, mengikutinya. Nggak boleh meninggalkan fatwa yang sudah kita amalkan. Walaysa lahu ruju'u an fatwahu illa fatwa ghairihi fi hadhil mas'alati. Dan tidak boleh baginya orang awam oleh kembali dari fatwanya si mujtahid kepada fatwa lainnya si mujtahid pada ini masalah. Nah, nggak boleh. Sudah kita amalkan, kita merasa kecewa, nggak cocok hukum ini. Kita ada fatwa baru, mujtahid yang lain yang lebih ringan. Kita pindah, nggak boleh. Hmm. Nggak boleh bagi si awam oleh kembali dari fatwanya si mujtahid. Nggak boleh kita meninggalkan fatwa mujtahid pertama menuju fatwa selainnya si mujtahid pada masalah yang sama. Kalau ada masalah lain nggak apa-apa, nanya ke mujtahid yang lain. Nah, kita talak istri kita tiga. Kita minta fatwa seorang mujtahid. Katanya kalau talak tiga jatuh tiga. Oke, kita udah terpisah dengan istri kita. Sehingga kita nggak boleh rujuk lagi. Harus nikah baru. Tiba-tiba ada mujtahid baru berfatwa. Talak tiga jatuh satu. Boleh nggak kita ikuti pendapat mujtahid kedua. Supaya itu jadi istri kita kembali. Nggak boleh. Wa nukilal ijma'u ala zalik. Dan telah dinukilkan akan ijma' di atas demikian. Nah, memang para ulama menyatakan itu ijma'. Orang awam nggak boleh meninggalkan fatwa mujtahid pertama. Kalau dia sudah mengamalkannya. Beda lagi kalau dia belum mengamalkannya. Illa iza alima mukhalafataha lil adillati syar'iyah. Kecuali baru boleh kita meninggalkan fatwa mujtahid pertama sekalipun kita sudah mengamalkannya. Kecuali iza alima. Bila yakin ianya si awam akan menyalahinya fatwa bagi dalil-dalil syar'i. Kecuali kita tahu fatwanya bukan berdasarkan dalil syar'i. Cuma masalahnya dari mana kita tahu, sedangkan kita orang awam, nggak ngerti dalil kan? Jadi kecil peluang untuk bisa meninggalkan fatwa pertama. Ya. Amma idza lam ya'malil ami bi fatwal mujtahidi fala yalzamuhul amalu bi fatwa. Adapun bila belum beramal oleh orang awam dengan fatwa mujtahid. Kita punya satu kasus, kita datang ke mujtahid, dia memberi fatwa dan fatwanya belum kita amalkan. Baru kita tanyakan. Apabila belum beramal oleh orang awam dengan fatwanya si mujtahid,
Maka tidak lazim makannya si awam oleh beramal dengan fatwa. Boleh kita tidak mengamalkan fatwanya. Kita cari fatwa lain misalkan yang lebih cocok kan. Nah, illa idza dhanna annaha hukmullah fil mas'alati fayajibu alaihi al-amalu bihadhil fatwa. Apabila orang awam belum beramal dengan fatwa mujtahid, tidak wajib untuk diamalkan. Kecuali jadi wajib kembali apabila mengdan ianya si awam bahwa sungguhnya fatwa itulah hukum Allah pada masalah. Beda lagi. Memang dia udah nanya, mujtahid telah memberikan fatwa, dia belum mengamalkan. Nggak wajib untuk diamalkan, tapi hatinya menyatakan nah, bahwa itulah hukum Allah yang sebenarnya dalam masalah dia. Ketika itu dia wajib mengikuti dhannya, wajib mengamalkan. Maka wajib kepadanya si awam oleh mengamalkan dengan ini fatwa. Nah, itu dia. Masya Allah. Al-mabhasur rabi'u amalul ami 'inda taghayyuri ijtihadi man sa'alahu awalan. Bermula pembahasan yang keempat itu amalnya orang awam ketika berubah ijtihad siman yang bertanya ianya orang awam akannya siman sebelumnya terlebih dahulu awalan. Ini judulnya orang awam beramal. Apa yang harus dilakukan oleh orang awam ketika berubah ijtihad orang yang dia minta fatwanya? Kita datang kepada seorang mujtahid, seorang mufti, kita minta fatwanya. Sesudah dia memberikan fatwa, kita beramal ataupun belum kita beramal misalkan. Tiba-tiba dia merubah fatwanya. Apakah fatwa yang sudah dikeluarkan berlaku untuk kita atau tidak? Nah, ini judulnya. Amalul ami. Kegiatan orang awam, amal orang awam ketika berubah ijtihad orang, ijtihad mufti yang bertanya ia akannya orang terlebih dahulu. Ini. Iza aftal mujtahidu fi mas'alatin ijtihadiyatin amiyan bijtihadin. Apabila memberi fatwa oleh si mujtahid pada satu masalah yang ijtihadiyah. Jadi ada masalah qat'iyah, ada masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah hukum fikih. Kalau masalah tauhid kan qat'iyah. Nggak berubah-berubah dia. Adapun bila memberi fatwa oleh seorang mujtahid pada masalah ijtihadiyah akan seorang yang awam dengan satu ijtihad. Artinya orang awam mengalami satu masalah, dia datang ke mujtahid, mujtahid pun memberikan fatwanya. Summa taghayyara ijtihadul mufti. Kemudian berubahlah oleh ijtihadnya si mufti. Mufti ini ijtihadnya berubah. Ya, Imam Syafi'i misalkan, dulu berpendapat kadim. Sesudah beliau berpendapat, ternyata waktu beliau pindah tempat ke Mesir, pendapat beliau beda lagi, fatwanya beda lagi. Bagaimana hukum? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah menerima fatwa pertama? Famadza ya'malul ami, maka bermula apakah itu yang akan dilakukan oleh orang yang awam? Hal yastamiru alal amali bil fatwal ula. Apakah tetap ianya orang awam kepada beramal dengan fatwa pertama? Oh ya'malu bil ijtihadil jadidi. Atau beramal ya dengan ijtihad yang baru. Apa yang harus dilakukan oleh orang awam? Nah, ini kita lihat dulu orang awam itu. Kita lihat dulu orang yang menerima fatwa itu siapa. La yakhlul halu min ahadi amrain. Tidak sunyilah oleh keadaan dari salah satu dua perkara. Tergantung orang yang menerima fatwa tadi. Al-awalu yang pertama ayakuna qad amila bil ijtihadil awali. Bermula yang pertama itu bahwa ada ianya orang awam itu sungguh telah beramal ya dengan ijtihad pertama. Begitu dia mendapatkan fatwa, fatwa itu sudah diamalkan. Kemudian mujtahid merubah fatwanya. Fahina idin maka ketika itu yajudulil ami al istimraru alal ijtihadil awali. Ketika itu dia sudah beramal dengan fatwa, walaupun mujtahid sudah merubah fatwanya, boleh bagi orang awam oleh tetap di atas ijtihad yang pertama. Boleh tetap mengamalkan ijtihad pertama. Wala yajibu alaihi al-amalu bil ijtihadil jadid. Tidak boleh, tidak wajib kepadanya si awam oleh beramal dengan ijtihad wajib. Tidak wajib. Tidak wajib kepada si awam oleh beramal dengan ijtihad baru. Tetap boleh bertahan di ijtihad pertama. Tapi kalau dia mau pindah ke ijtihad baru, boleh juga, tapi tidak wajib. Nah, itu. Kenapa tidak wajib? Lianna minal qawaidil mukarrarati annal ijtihada la yanqudu bil ijtihad. Karena bahwa sungguh sebahagian dari kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan dalam ilmu usul, bahwa sungguh ijtihad itu tidak batal ya, tidak runtuh ya dengan ijtihad. Jadi ijtihad kedua itu tidak akan membatalkan ijtihad pertama.
mislul qadhi wa mislul qadhi idza hakama bi ijtihadihi summa taghayyara ijtihadu. Demikian itu seperti qadhi, seorang hakim bila telah menghukum ia dengan ijtihadnya. Hakim memberikan keputusan hukum dengan ijtihadnya. Jadi hukum hakim itu tetap berlaku. Udah ketok palu itu berlaku. Summa taghayyara ijtihadu, kemudian berubahlah ijtihad hakim. Walaupun ijtihad hakim berubah, hukum pertama itu sudah berlaku. Kecuali nanti, ya kan, mau naik banding, misalkan kalau pengadilan di Indonesia. Nah, susah juga ini. Asani keadaan yang kedua, alla yakunal ami qad amila bil ijtihadil awali. Keadaan yang kedua bahwa tidaklah orang awam itu sungguh telah beramal ya dengan ijtihad pertama. Begitu dia dapat fatwa, dia belum mengamalkannya. Kemudian mujtahid merubah fatwanya. Fahina idzin ya'malu bil ijtihadil jadidi dunal ijtihadil awali. Maka ketika itu, karena dia belum mengamalkan ijtihad pertama, ketika itu beramal ia dengan ijtihad yang baru. Enggak boleh beramal dengan ijtihad pertama. Al-mabhasul khamisu amalul ami indah ikhtilafil muftin. Berumlah pembahasan yang kelima itu amalnya orang awam ketika berbedanya mufti. Jadi di kampung kita ada banyak mufti. Satu, antara mufti pertama dengan mufti A dan mufti B beda-beda. Apa yang harus kita lakukan? Idza staftal ami adadan minal mujtahidin. Apabila meminta fatwa oleh orang awam akan sejumlah dari ahli ijtihad. Kita punya satu kasus, kita nanya bukan kepada satu orang mujtahid, kita datang kepada mujtahid A atau mufti A. Kemudian kita datang kepada mufti B kan. Kita pengen lihat pendapatnya bagaimana. Wah talafu dan ikhtilaflah mereka. Pendapatnya beda-beda. Satu bilang haram, satu bilang wajib, satu bilang makruh. Fa innahu hina idzin yalzamuhu tarjihu bainal muftin bihasabil amali wal wara. Maka bahwa sungguhnya orang awam ketika itu wajib kepadanya orang awam oleh tarjih, oleh menguatkan bainal muftin, antara mufti-mufti. Dengan apa cara dia menguatkan? Biasa bil amali wal wara, dengan sekira-kira amal dan wara. Jadi kalau muftinya berbeda-beda pendapat, orang awam yang mana yang harus diamalkan? Harus ditarjih dulu, dipilih. Bagaimana dia memilih? Kan dia orang awam, nggak paham. Oh, dia bukan memilih dari segi keilmuan, bukan. Karena hanya tahu orang yang berilmu, hanya orang yang berilmu yang tahu orang berilmu. Makanya di sini beliau menyatakan fa'innahu, maka sesungguhnya si awam ketika itu lazim kepadanya si awam oleh mentarjih antara mufti dengan sekira-kira amal dan wara. Dia melihat zahir aja. Yang paling mana yang paling baik amalannya, yang paling wara orangnya, yang paling sopan kan? Nah, ada yang sorbonnya gede, jenggotnya panjang, yang satu nggak pakai topi misalkan kan bisa juga itu dilihat kan. Nah, walaupun pakaian tidak menunjukkan kepada keilmuan, tapi kita orang awam secara lahir kita melihat kepada hal itu, rajin ke masjid, rajin jamaah, apa menolong, banyak amalan solehnya lah dan wara. Nah, itu yang paling banyak amalan soleh, yang paling wara itu pendapat dia yang kita pilih. Kenapa? Li'annahu la madziyata li ahadihima 'alal akhari illa bidzalik. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada kelebihan bagi salah satu keduanya, keduanya dua mujtahid tadi, di atas yang lain, kecuali dengan demikian. Kita orang awam, kita bisa melihat zahir saja. Nah, alasan pertama. Alasan kedua, wali anna dhanna bi sawabil a'lami wal aura'i arja. Karena bahwa sungguh sangkaan. Karena bahwa sungguh prasangka dengan benarnya orang yang lebih, mestinya bukan lebih a'lam ya, lebih amal ya. Karena tadi amal dan wara. Arti amal wal aura bukan alam. Kalau lebih malim kan kita nggak, lebih alim kan kita nggak tahu, kita orang awam. Karena bahwa sungguh prasangka dengan benarnya orang yang lebih banyak amalnya dan lebih wara itu lebih rajih, lebih lebih kuat dugaan kita bahwa orang yang paling banyak amalannya, yang paling wara orangnya, nggak cinta dunia misalkan, nah itu biasanya lebih kuat. Nah, walaupun tidak harus selalu begitu kan. Dan orang awam hukumnya zahir. Fala yajuzu lahu mukhalafatu sawabi fi ghalibi dhannih. Maka tidak boleh bagi orang awam boleh menyalahi kebenaran dalam kekuatan dhannya. Maka tidak boleh baginya orang awam boleh menyalahi kebenaran dalam yang kuat dari prasangkanya. Ikuti dhan kita. Kalau memang hati kita cenderung orang yang lebih wara itu biasanya lebih kuat, ya kita ikuti itu. Nah,
kenapa kita harus mentarjihnya? Karena nggak mungkin semua pendapat itu benar. Ini wali anna ahadal qaulaini khata'un. Karena bahwa sungguh salah satu dari dua pendapat itu pasti salah. Kebenaran itu satu. Nggak mungkin dua-duanya. Nah, karena bahwa sungguh salah satu dari dua pendapat itu salah. Di anal haqqa fi ahadil aqwali. Karena bahwa sungguh kebenaran itu berada dalam salah satu dari pendapat-pendapat itu. Cuma kita nggak tahu yang mana yang benar. Makanya kita lihat kepada zahir orang yang memberi fatwa. Karena bahwa sungguh salah satu dua pendapat itu salah. Karena bahwa sungguh kebenaran itu berada pada salah satu dari pendapat-pendapat. Waqad ta'arudat indal ami hadhil aqwalu. Dan sungguh telah saling bertentanganlah di sisi orang awam oleh ini pendapat. Karena pendapat tadi yang banyak, mujtahid banyak, pendapatnya banyak, saling bertabrakan, sementara kebenaran itu satu. Nah, berarti kan muaradah, sungguh bertentangan di sisi orang awam oleh ini pendapat. Pendapat udah saling bertabrakan. Apa yang dilakukan oleh orang awam? Fala azimahu al-akhdhu bi arjahil ini, maka lazim makanya si awam oleh mengambil dengan yang paling kuatnya dari dua pendapat, biasa bila ilmi wal wara, dengan sekira-kira ilmu dan wara. Bukan ilmu, dengan sekira-kira amal dan wara, bukan ilmu. Karena kita nggak tahu ilmu orang. Kal mujtahidi yalzamuhul akhdhu bi arjahid dalilaini. Sama seperti semujtahid, lazim akannya si mujtahid oleh mengambil dengan yang paling kuat dari dalil. Ketika si mujtahid mau menggali satu hukum, ada dua dalil kan? Satu kuat, satu lemah. Mesti wajib kepada mujtahid untuk mengambil dalil yang kuat. Begitu juga pendapat mujtahid untuk orang awam. Lihat zahir mujtahidnya. Ya. Wal ami mutalabun bittiba'i syar'illah. Bermula orang awam itu diperintahkan untuk mengikuti syariat Allah. Wala yu'rafu syar'ullah illa biqaulil mufti. Dan tidak diketahui akan syariat Allah kecuali dengan pendapat si mufti. Fa'idah talafat alaihi aqwalul muftin, maka apabila berselisih kepadanya si awam oleh pendapat-pendapat mufti, wajib alaihi amalu, niscaya wajib kepadanya si awam oleh beramal dengan ma yaglibu, yang kuat di atas dannya si awam, annahu, oleh bahwa sungguhnya ma itu syar'ullah, itu syariat Allah. Nah ini, beliau mengatur qadhiyah ini ya. Orang awam dianjurkan mengikuti agama Allah. Agama Allah tidak diketahui melainkan dengan pendapat mufti. Ketika pendapat mufti itu banyak, jadi kacau balau, wajib kepada orang awam untuk mengamalkan apa yang dannya menyatakan itu yang sebenarnya syariat Allah. Cuma bagaimana sehingga dannya, perkiraannya jadi kuat bahwa itu syariat Allah. Pendapat mufti A yang syariat Allah, yang B bukan. Sawa'un ghalaba ala dhannihi biwasitati kasratil muftin bi ahadil aqwal. Bermula sama saja itu kuat atas dannya. Bermula sama saja itu kuat ianya pendapat kepada dannya si awam dengan perantara banyaknya pemberi fatwa dengan salah satu dari pendapat. Jadi yang menyebabkan dan dia kuat cenderung kepada salah satu pendapat banyak caranya. Bisa saja dengan sebab banyaknya mufti yang lain. Artinya ada 5 mufti, 3 mufti yang berpendapat sama, 2 mufti yang berpendapat yang berbeda. Jadi kita cenderung kepada yang 3 orang tadi karena lebih banyak. Nah, itu maksudnya. Ya, wajib kepadanya si awam oleh beramal dengan ma yang ghalib kepada dhannya si awam bahwa sungguhnya ma itu syariat Allah. Sama saja ghalib ia nyama di atas dhannya si awam dengan perantara banyaknya pemberi fatwa dengan salah satu dari pendapat-pendapat au bi afdaliyatil qailina biha, atau dengan sebab utama orang yang berkata dengannya salah satu dari pendapat tadi. Atau pendapat yang mau kita ikuti itu karena orang yang memberi fatwanya kelihatan lebih warak dan lebih soleh tadi. Au bil adillati syar'iyyah, atau yang menyebabkan kuat dugaan dia dengan sebab dalil syar'i. Tapi ini nggak mungkin kita tahu karena kita orang awam. Paling kita melihat ternyata banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang berpendapat seperti itu kelihatan ulama-ulama besar. Itulah yang kita ikuti. Nah, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji' wal ma'am. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.